Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Rashid Janandi Pradika, Hilmi Yahya Ayasi. Lalu Sofwan Akbar. Ini presentasi kita Bertiga. Sebelumnya kami telah membahas tentang hukum arah kiblat. Nah, sekarang insya Allah kita akan membahas terkait hukum berperang di bulan haram. Penasaran seperti apa? Mari kita saksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Bismillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait at-tahlil al-lafzi dari lapas-lapas yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 216 sampai 218. Ya. Masuk ke ayat yang pertama, yakni kutiba, ya. Makna dari kutiba di sini diwajibkan dan ditegaskan sehingga seolah-olah hal itu tertulis dengan tulisan. Kemudian kata selanjutnya yakni al-qital. Ya. Al-qital di sini maksudnya memerangi orang-orang kafir dengan berjihad melawan mereka sampai mereka masuk agama Islam atau mau membayar jizyah. Ya. Kemudian kata selanjutnya yakni kurhun. Kurhun di sini dibenci oleh jiwa secara naluriah. Ya. Kemudian kata selanjutnya wa'asa. Nah, wa'asa di sini kata kerja, ya, atau fi'il, memiliki arti mengharapkan, yakni tarajji, dan memperkirakan akan terjadi tawakku atau tawakku, yaitu apa yang masuk ke dalamnya
diharapkan sekali dapat tercapai dan terjadi, tapi tidak dengan pasti kecuali apabila berasal dari Allah Ta'ala, maka menunjukkan kepada kepastian. Ya. Makna ayat di sini, ayat pertamanya kutiba alaikumul qital. Makna ayat pertama di sini, Allah Ta'ala memberitahukan Rasulnya dan hamba-hambanya yang mukmin bahwa Dia mewajibkan kepada mereka untuk memerangi orang-orang musyrik dan kafir. Nah, Allah mengetahui bahwa perintah untuk berperang itu tidak disukai oleh hambanya. Ya. Berperang itu tidak disukai oleh hamba-hambanya secara naluriah. Secara naluriah. Mengapa? Karena peperangan akan menimbulkan rasa sakit, kelelahan, pengorbanan harta dan nyawa. Namun Allah mengabarkan bahwa apa yang mereka tidak sukai itu bisa jadi mengandung kebaikan yang banyak, dan apa yang mereka sukai mengandung keburukan. Di antaranya adalah jihad. Contohnya jihad. Hal ini tidak disukai kebanyakan orang, akan tetapi terdapat kebaikan untuk mereka karena terdapat kemuliaan, kemenangan, dan kejayaan bagi agama, serta pahala yang besar dan melimpah di akhirat nanti. Sebagaimana meninggalkan jihad tidak disukai, sebagaimana meninggalkan jihad disukai musuh-musuh untuk memerangi mereka dan menghalalkan kehormatan mereka, serta menodai agama dan mendapatkan balasan yang buruk di akhirat nanti. Inilah yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia karena kecintaan mereka terhadap sesuatu padahal mengandung keburukan untuk diri mereka sendiri, dan kebencian mereka untuk melakukan sesuatu padahal di dalamnya terdapat kebaikan untuk mereka. Karena pengetahuan Allah sebelum penciptaan, itu Allah lebih mengetahui sedangkan mereka tidak mengetahui. Maka wajib untuk tunduk menyerahkan diri kepada Allah SWT dalam perintahnya dan syariatnya, serta mencintai apa yang diperintahkan dan apa yang disyariatkannya, dan meyakini bahwa itu semua mengandung kebaikan, tidak ada keburukan padanya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat kedua dari presentasi kami. Nah, makna tahlil lafzinya di sini al-harami qitalin fih, ya. Maksudnya di sini yaitu pada bulan yang diharamkan berperang, ya. Al-haram, ya. Kata qital, yaitu qital di sini peperangan, merupakan badal istimal dari kata haram. Di mana pertanyaan mengenai peperangan di bulan haram? Nah, di sini yang dimaksud bulan haram untuk berperang yaitu bulan Rajab. Nah, kemudian kata selanjutnya al-kabir, kabir, ya, yaitu dosa besar. Nah, kemudian wasaddun an sabilillah, ya, di sini maknanya memalingkan dari agama Allah, ya. Wa kufrum bih, ya, nah, kekufuran kepada Allah. Itu tadi ayat kata selanjutnya. Kemudian tahlil lafzi selanjutnya wal masjidil haram, kota Mekah dan Masjidil Haram yang ada di dalamnya, ya. Ya. Kemudian wal fitnah, ya. Fitnah yaitu kesyirikan. Di sini yang fitnah yang dimaksud kesyirikan dan pemaksaan kepada orang-orang yang beriman untuk kufur. Habitat a'malahum, ya. Yang dimaksud adalah hilanglah pahala amalannya, tidak diberikan pahala karena keluar dari agama Islam. Nah, di sini makna ayatnya, maksudnya ayat tersebut, mereka menanyakan kepadamu tentang bulan haram, ya, atau bulan suci, yakni berperang padanya, menjadi badal istimal, kepada mereka. Berperang dalam bulan itu adalah besar. Maksudnya besar di sini maksudnya dosa besar.
berperang menjadi mubtada, sedangkan besar menjadi khobarnya. Tetapi menghalangi manusia menjadi mubtada dari jalan Allah. Kemudian kemudian maksudnya dari agamanya dan kafir kepadanya, serta menghalangi ia masuk Masjidil Haram, artinya kota Mekah di sini, ya, Masjidil Haram kota Mekah, dan mengusir penduduknya daripadanya, sebagaimana yang dialami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang mukmin. Sedang yang menjadi khobarnya ialah lebih besar lagi, artinya dosanya lebih besar lagi di sisi Allah daripada berperang itu. Nah, sedangkan berbuat fitnah artinya kesyirikan lebih besar lagi daripada pembunuhan bagimu padanya. Dan tidak beriman hingga maksudnya agar mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Sekiranya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itu menjadi sia-sia atau batal amal-amal mereka yang soleh di dunia dan akhirat, hingga tidak dianggap dan tidak diberi pahala. Mengkaitkannya dengan kematian menunjukkan bahwa seandainya ia kembali kepada Islam sebelum mati, maka amalnya tidaklah batal dan tetap diberi pahala serta tidak perlu diulangi lagi. Haji misalnya, demikianlah menurut pendapat Syafi'i, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya tatkala anak buah pasukannya tadi menyangka bahwa meskipun mereka tidak berdosa tetapi tidak beroleh pahala karena melakukan peperangan pada bulan haram. Itu. Kemudian ayat terakhir di sini langsung saja ke makna katanya, at-tahlil lafzinya di sini hajaru. Ya, maksudnya hajaru di sini meninggalkan tempat tinggal karena takut tertimpa fitnah dan pemaksaan dalam agama Allah. Ya. Tadi tahlil lafzi. Kemudian makna ayatnya, ya. Di sini ayat surat Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah, ya. Maka ayat ini turun mengenai Abdullah bin Jahsi dan rekan-rekannya. Allah Ta'ala menenangkan mereka dengan kabar bahwa mereka tidak menanggung dosa karena berperang di bulan haram, seperti anggapan buruk orang-orang kepada mereka. Mereka sejatinya mengharapkan rahmat Allah, yaitu surga, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan berkasih sayang kepada mereka. Hal itu berasal dari keimanan dan hijrahnya mereka serta jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, pelajaran dari ayat tersebut di sini penjelasan mengenai keutamaan beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Wallahu a'lam. Baik. Bismillah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 216 sampai 218. Mengenai latar belakang turunnya ayat ini adalah kasus Abdullah bin Jahsi yang membawa surat oleh Rasulullah SAW. Ia dipesan untuk agar tidak membuka surat itu sebelum menempuh waktu perjalanan 2 hari. Tetapi Abdullah membacakan di depan sahabat-sahabatnya. Setelah tahu isi surat itu, ia tidak memaksakan kepada salah satu seorang sahabatnya itu untuk melanjutkan perjalanan. Surat itu berbunyi, berjalanlah bersama beberapa orang yang mengikutimu sampai Naklah, yaitu tempat yang terletak di antara Najd dan Taif. Amatilah kafilah Quraisy dan kabarkan kami tentang mereka. Nah, naskah surat itu memang menyebutkan secara jelas tidak adanya perintah perang, hanya ada perintah untuk mengamati dan memata-matai pihak lawan. Nah, akan tetapi yang terjadi setelah membaca surat itu, Rasulullah itu 2 kali
dua orang mengikuti Abdullah bin Jahsi memisahkan diri untuk mencari gambalannya yang hilang, dan kemudian ditawan oleh Quraisy. Dua orang itu bernama Sa'ad bin Abi dan Waqashah bin Utsban bin Qazban. Dan itulah adalah pasukan Abdullah bin Jahsi kemudian tiba di Naklah. Nah, di sana mereka melihat kafilah Quraisy terlalu membawa barang dagangan di bawah pimpinan Amr bin Al-Hadrami. Peristiwa ini terjadi di akhir bulan Rajab. Ketika masa hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah dahulu, orang-orang Quraisy sempat menahan harta dan barang-barang mereka dan Muslim. Di antara mereka yang hartanya ditahan Quraisy itu ada yang bernama pasukan Abdullah bin Jahsi. Nah, mereka akhirnya membicarakan apakah hendak memerangi Quraisy atau tidak. Mereka bingung karena jika membiarkan kafilah Quraisy itu berlalu pada malam itu, mereka akan kehilangan kesempatan untuk merebut harta Quraisy tersebut. Sebagai ganti dan dari harta mereka yang dirampas dahulu, dan jika memerangi mereka, berganti mereka melakukan perang di bulan suci Rajab. Nah, akan tetapi mereka terdorong untuk perang dan berhasil membunuh Amr al-Hadrami, menahan dua orang musyrik. Nah, dan merebut harta rampasan. Ketika kembali ke Madinah dan menyerahkan 1/5 rampasan perang itu kepada Rasulullah SAW. Namun apa yang Rasulullah bilang? Rasulullah pun menolak tawaran tersebut. Nah, Rasul tidak mau menerima pemberian itu dan menilai buruk perbuatan mereka. Sabda Rasulullah SAW, "Aku tidak memerintahkan kalian untuk perang di bulan suci." Orang-orang Madinah pun akhirnya tidak menyambut baik mereka. Turunlah kemudian ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini insya Allah saya akan melanjutkan penjelasan terkait al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariah yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 sampai 218. Dalam kitab Rawa'i'ul Bayan karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu taala dijelaskan bahwa ada dua hukum syariah yang menjadi ikhtilaf para ulama. Nah, kita langsung masuk ke masalah yang pertama. Al-hukmul awal, yakni hal yubah al-qital fil ashharil haram. Jadi apakah boleh melakukan peperangan di bulan-bulan haram? Nah, secara umum Al-Baqarah ayat 216 sampai 218 itu sudah jelas melarang adanya peperangan di bulan-bulan haram. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Nah, itu udah larangan yang secara mutlak. Qitalun fihi kabir. Sangat dilarang bahasanya. Namun dalam hal ini ulama ikhtilaf apakah ayat ini sudah mansukh, dinasahkan dengan ayat lain, atau ayat ini tuh masih berlaku seperti itu. Nah, menurut Atta ayat ini masih berlaku. Sehingga menurut beliau ya berperang di bulan haram itu dilarang. Nah, sedangkan menurut jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat Al-Baqarah ayat 216 sampai 218 itu sudah dinasahkan dengan ayat lain. Di surat At-Taubah dijelaskan bahwa faqatalul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Nah, itu sudah di At-Taubah ayat 5, atau di At-Taubah di ayat lain dijelaskan waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Nah, argumen atau pendapat yang mendukung jumhur yakni pada zaman Rasulullah SAW awalnya berperang di bulan haram itu dilarang. Namun ada beberapa perang yang mana diawali yang mengawalinya itu orang-orang kafir, sehingga kaum muslimin ya harus berperang mau tidak mau. Karena kalau misalkan dalam kondisi seperti itu kaum mukminin itu diam saja, ya maka umat ini akan hancur, ya, akan diserang gitu. Maka mereka para ulama berpendapat bahwa melanggar bulan haram itu lebih utama daripada berdiam ketika diperangi oleh orang-orang kafir.
seperti itu. Dan nyatanya ada beberapa peperangan ya, baik itu di zaman Rasul maupun setelahnya yang terjadi di bulan-bulan haram. Di antaranya ada perang Yarmuk, perang Tabuk, pembebasan Damaskus, pembebasan Yerusalem dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini Ibnu Al-Arabi menegaskan bahwa pendapat yang paling rajih dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa Al-Baqarah ayat 216 sampai 218 itu sudah mansukh, ketetapannya sudah tidak berlaku, dan yang diberlakukan itu ketetapan yang ayat yang menasahkannya ya, yang tadi di surat At-Taubah. Nah, itu hukum syariah yang pertama. Jadi hal yubah al-qital fi ashharil haram, apakah boleh berperang di bulan haram? Jawabannya boleh. Wallahu a'lam. Baik, masuk ke hukum yang kedua. Hal aradah tuhbitul amal wa tadhhabu bihasanatil insan. Apakah perilaku murtad itu tuh membatalkan amal dan menghapuskan hasanat ya, pahala-pahala manusia lah kayak gitu. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Nah, barang siapa yang murtad dari agamanya kemudian dia meninggal sedangkan dia dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum, maka amal-amalnya itu akan terputus, akan batal. Itu. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki berpendapat bahwa perilaku murtad itu secara mutlak memutus amalan-amalan pelakunya, kayak gitu. Memutus pahala-pahalanya, membatalkan. Nah, sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwa murtad itu tidak memutuskan amal. Yang memutuskan amal itu adalah ketika dia mati dalam keadaan kafir. Nah, argumen Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yakni dalam lafaz fayamut wa huwa kafir. Maka lafaz ini mengkhususkan. Maka mayartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Maka syarat amal itu menjadi terputus, habitat, itu tuh kalau misalkan dia yamut wa huwa kafir, dia tuh mati dalam keadaan kafir, maka terputus. Seperti itu. Sedangkan kalau misalkan menurut Asy-Syafi'i, kalau misalkan dia murtad tapi belum meninggal, tapi meninggalnya tidak dalam keadaan kafir gitu, seluruh amalan-amalannya itu akan kembali seperti itu. Kalau misalkan dia murtad kemudian dia masuk Islam lagi gitu. Nah, sedangkan pendapat Imam Maliki dan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang murtad itu sudah jelas amalnya akan terputus. Berdasarkan dalil lain, firman Allah Subhanahu wa taala, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk" dalam surat Az-Zumar ayat 65 itu. Kemudian dalam ayat lain pun dijelaskan, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluh." Yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 5. Barang siapa yang kafir setelah iman, faqad habita 'amaluh. Jadi beberapa ayat selain dari ayat yang tadi ya, yang surat Al-Baqarah ayat 216 sampai 218, ada ayat lain yang menjelaskan bahwa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Jadi enggak mesti ada fayamutnya. Sehingga mati dalam keadaan kafir itu bukanlah syarat utama amal terputus. Orang yang sudah murtad itu secara otomatis amalannya sudah terputus. Kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan dalam hal ini Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu taala berpendapat bahwa pendapat yang paling rajih di antara kedua ini yakni pendapat dari Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah, yakni yang menyatakan bahwa mereka yang sudah murtad, yang sudah keluar dari agama Allah, maka secara otomatis amalannya itu akan batal, terputus. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik,
Pelajaran apa yang bisa dapat kita ambil dari ayat tersebut? Yang pertama adalah bertengkar adalah kebencian bagi jiwa, tapi itu adalah cara untuk mendukung kebenaran dan membela agama. Yang kedua adalah seorang mukmin tidak akan gagal dalam jihad karena di dalamnya adalah mendukung kemenangan atau kesyahidan. Yang ketiga adalah menghalangi agama Allah. Menghalangi agama Allah adalah dan kekafiran terhadap ayat-ayat Allah adalah dosa yang lebih besar daripada peperangan di bulan suci. Yang keempat, tujuan orang musyrik memerangi kaum muslimin adalah membawa mereka kembali kepada kekafiran dengan berbagai cara. Yang terakhir adalah yang kelima, kemurtadan dari Islam membatalkan pekerjaan atau melanggengkan seorang dalam api neraka. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan. Nah, sebelum ditutup, kita pengen ngadain kuis dulu nih. Pertanyaan yang pertama. Mereka menyukai hal yang dibenci dan membenci hal yang disukai. Jelaskan apa yang dimaksud dalam kata tersebut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216 sampai 218. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 216 sampai 218? Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i terkait terputusnya amal ketika murtad? Jangan lupa jawaban Anda ditulis dalam komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. See you next time.